Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yang cukup memunculkan banyak pertanyaan nih. Seperti bisnis yang baik itu kayak apa sih? Memangnya seberapa penting perilaku konsumen dan etikanya dalam dunia bisnis? Yuk kita bahas lebih dalam mengenai perilaku konsumen dan etika bisnis. Membahas tentang konsumen dalam bisnis, kita perlu tahu perilaku konsumen itu seperti apa sih? Perilaku konsumen adalah studi tentang proses terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau membuang produk layanan, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Hal ini menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan dan menghabiskan sumber daya yang tersedia pada barang-barang yang dijual oleh pemasar. Tidak hanya itu, perilaku konsumen juga mencakup pemahaman tentang apa, mengapa, kapan, dimana, bagaimana, berapa banyak, seberapa sering, dan untuk berapa lama konsumen membeli, menggunakan, atau membuang suatu penawaran. Dalam perilaku konsumen ini, etika itu penting loh. Menurut Solomon pada tahun 2020 menjelaskan bahwa bisnis atau usaha yang baik adalah bisnis yang etis. Hal tersebut harus dijalankan karena etika itu merupakan hal penting dalam bidang bisnis yang meliputi aspek-aspek baik individu, bisnis, atau perusahaan, hingga masyarakat. Selain itu juga, kalian tahu nggak sih bahwa hal ini juga dilindungi oleh undang-undang loh, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 membahas tentang perlindungan konsumen. Nah, teman-teman jadi tahu kan seberapa pentingnya etika dan perilaku bisnis ini? Lalu pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana etika bisnis dan konsumen ini dapat dilakukan dengan baik, serta bisnis seperti apa yang mengikuti atau melanggar etika. Yuk simak penjelasan selanjutnya. Etika bisnis mengacu pada perilaku yang mengarahkan tindakan saat berada di lingkup market, yang mana perilaku tersebut merupakan standar yang digunakan oleh sebagian besar individu dalam budaya, guna memberikan penilaian terhadap mana yang benar atau salah, serta baik dan buruk. Pada etika bisnis, maka dari penilaian yang benar dan salah akan berbeda-beda, baik antara sesama individu, organisasi maupun budaya. Terdapat beberapa bisnis yang memiliki keyakinan bahwa pebisnis jika berbohong sedikit pun kepada konsumen merupakan tindakan yang sangat tidak benar. Tapi di sisi lain, juga ada yang memiliki keyakinan bahwa hal tersebut bukan suatu masalah, karena hal ini dilakukan agar konsumen membeli produk atau jasanya, baik dengan cara yang benar atau salah. Sedangkan pada etika marketing, hal ini juga sangat berbeda. Etika marketing merupakan suatu prinsip moral yang dapat mengatur atau mengarahkan perilaku pemasar dalam membuat keputusan yang adil, jujur, dan penuh akan respect mengenai aktivitas pemasaran, dan berbagai prinsip menunjukkan perbedaan mengenai perilaku yang benar atau salah dan baik atau buruknya karakter suatu individu. Etika ini berlaku bagi pemasar untuk hubungan dengan berbagai pihak, yaitu dengan konsumen, manajer, karyawan, supplier, dan stakeholder lainnya. Dalam etika marketing ini juga tercantum pada undang-undang, di mana undang-undang tersebut umumnya mengatur cara pemasar dalam penetapan harga, pengiklanan, serta pendistribusian produk atau jasa. Nah, karena tadi kita sudah membahas dari pihak pebisnis dan marketing, yuk kita beralih ke pihak konsumen. Apa sih yang dimaksud etika konsumen? Etika konsumen didefinisikan sebagai aturan perilaku yang dapat diterima. Contohnya, seperti kejujuran dan keadilan. Kenapa etika konsumen penting? Karena hal ini dapat menimbulkan kerugian dari pihak pembisnis. Jika konsumen tidak berperilaku jujur dan etis karena perilaku tersebut, maka pembisnis akan melakukan penambahan biaya untuk restock, pembatasan kebijakan, dan return, hingga harus menyelidiki pola pengembalian yang abnormal terkait pencurian. Perilaku tidak etis pihak pembisnis dan konsumen ini dapat menyebabkan terjadinya kontroversi dalam hal akuisisi, konsumsi, dan disposisi. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, terdapat akuisisi. Menurut Hayer, akuisisi memiliki 5 bentuk kontroversi utama, yakni perilaku materialistik, perilaku adiktif, dan kompulsif, konsumtif, black markets, dan menargetkan sasaran yang rentan. Kedua, kita lanjut pada pembahasan konsumsi. Menurut Hayer, pada konsep konsumsi terdapat 5 kontroversi etika, yakni yang pertama, minum alkohol dan merokok pada individu di bawah umur. Yang kedua, self-image yang diidealkan. Yang ketiga, compulsive gambling. Yang keempat, makan berlebihan dan obesitas. Dan yang terakhir, privacy. Dan ketiga, terdapat disposisi. Menurut Hayer, disposisi memiliki 2 bentuk kontroversi atau masalah yang khusus, yakni yang pertama, melakukan disposisi terhadap produk yang masih berfungsi. Kondisi di mana konsumen memilih bentuk disposisi yang tidak teratur dan tidak didaur ulang, atau produk tidak dibuang secara tepat, sehingga dapat menimbulkan efek negatif seperti barang elektronik yang masih berfungsi dibuang di tempat yang salah, sehingga bahan yang
ada pada produk dapat berbahaya bagi lingkungan. Lalu yang kedua, konsumen melakukan disposisi terhadap produk yang sudah tidak berfungsi. Hal ini memiliki dua macam bentuk, yaitu disposisi yang dapat diterima secara sosial, misalnya membuang produk tempat sampah atau tempat recycle, dan disposisi yang tidak dapat diterima secara sosial, misalnya membuang produk tidak pada tempat seharusnya. Pasti kalian udah nggak asing dong dengan brand The Body Shop. Brand ini adalah salah satu yang menunjukkan etika bisnis atau marketing yang baik, di mana produknya tidak melalui proses animal testing, mendukung perdagangan komunitas yang adil, hingga produk ini telah lama menggunakan paper bag, serta menyediakan pengembalian botol bekas produk tersebut dari para konsumen. Setiap botol bekas yang diberikan, konsumen akan memperoleh reward berupa poin yang dapat digunakan saat pengembalian produk, karena nantinya akan di-recycle. Selanjutnya ada contoh perilaku black market. Salah satu bentuk black market adalah melakukan pemalsuan produk. Produk yang palsu biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dan harga asli dari harga aslinya. Seperti contoh brand ini nih. Mengenai etika, kita akan belajar mengenai apa saja sih prinsip yang diperlukan untuk memiliki etika bisnis yang baik. Untuk menjadi pembisnis yang memiliki etika baik, diharuskan memiliki prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Kemudian, pembisnis harus memiliki prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Yang ketiga, jujur dan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Pembisnis dengan etika bisnis yang baik haruslah berpegang teguh pada keadilan, karena pembisnis dituntut agar dapat memperlakukan setiap orang secara sama sesuai dengan aturan yang adil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Bisnis yang baik adalah bisnis yang menguntungkan segala pihak. Maka dari itu perlu menerapkan prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Pembisnis dituntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip terakhir yang harus dimiliki adalah prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri perilaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaan. Oke, kalian udah nyimak kan pembahasan terkait consumer behavior dan etika dalam bisnis. Gimana, udah pada paham kan? Semoga kalian sudah paham ya. Oh iya, dalam video kali ini dia loh referensi yang kami gunakan. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Dadah.